Sebesar 72% limbah proses hasil produksi yang dihasilkan akan dibuang ke lingkungan tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut. Limbah hasil produksi tersebut akan berubah warna menjadi coklat serta mengeluarkan bau yang kurang sedap. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 19,45 juta ton timbulan sampah sepanjang tahun 2022. Berdasarkan sumbernya, rumah tangga menyumbang paling banyak sampah sekitar 42,23%. Limbah rumah tangga tergolong limbah B3, yaitu limbah berbahaya dan beracun karena sifatnya yang dapat merusak, mencemari lingkungan, dan membahayakan kesehatan manusia. Limbah rumah tangga sendiri memiliki kadar limbah yang lebih tinggi dibandingkan limbah industri. Limbah rumah tangga terdiri atas dua bentuk, yaitu limbah cair dan limbah padat. Khusus pada limbah cair akan digolongkan menjadi dua jenis, yaitu black water dan grey water. Limbah cair black water merupakan limbah cair yang berasal dari toilet dalam bentuk pembuangan tinja. Sedangkan limbah cair grey water merupakan limbah cair hasil aktivitas dapur, pencucian pakaian yang mengandung deterjen, dan aktivitas kamar mandi. Limbah cair grey water merupakan limbah terbesar yang masuk ke badan air seperti selokan, sungai, danau di seluruh wilayah di Indonesia. Limbah cair grey water masuk ke badan sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu dan itu akan menyebabkan kontaminasi air sehingga akan mencemari tanah, merusak ekosistem air, berpengaruh pada sumber air minum masyarakat yang akan menyebabkan bibit penyakit dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Karakteristik limbah cair grey water yaitu berwarna keruh, bau yang menyengat, pH yang cenderung tinggi, adanya total solid ataupun padatan yang mengendap di dalam air yang tersuspensi dalam air, dan tingginya kadar biological oxygen demand. Kualitas limbah cair rumah tangga yang dibuang ke lingkungan seharusnya sesuai dengan standar baku mutu peraturan Men LHK nomor 93 tahun 2018. Parameter yang kami ambil terdapat 5 macam, yaitu pH, TDS, DO, BOD, dan NH3. Untuk pH memiliki range 6-9, untuk TDS memiliki range 200-400 ppm, untuk DO dengan range 4-8 mg per liter, untuk BOD dengan range 50-150 mg per liter, dan untuk NH3 sekitar 0-3 ppm. Berdasarkan uraian di atas, tim kami merancang inovasi sistem dengan judul Wastewater Treatment System berbasis Artificial Intelligence sebagai sistem pengendalian kadar limbah dalam efektivitas penurunan Biological Oxygen Demand atau BOD. Cara kerja dari sistem ini adalah limbah cair akan dimasukkan ke tangki 1 untuk dilakukan pengukuran nilai kandungan pH, TDS, NH3, dan DO. Setelah melewati tangki 1, terdapat purification chamber yang berisi zeolite, aktif karbon, aktif sand, manganes, dan silika. Hasil tersebut akan dialirkan menuju ke tangki 2 untuk dilihat hasil pengukuran apakah parameter tersebut sudah memenuhi standar baku mutu atau belum. Jika belum, maka akan mengalami proses putaran kembali untuk dialirkan ke tangki 1 dengan sistem kontrol Artificial Intelligence. Cara kerja dari Artificial Intelligence ini yaitu apabila pH-nya tinggi, nilai gas amonia tinggi, nilai DO tinggi, dan nilai TDS tinggi, maka pompa akan menyala. Apabila nilai pH aman, nilai gas amoniak rendah, nilai DO aman, nilai TDS rendah, maka pompa akan mati. Sehingga sistem tersebut akan menghasilkan limbah cair yang sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil pengujian sensor pH sebelum melewati purifikasi, rata-rata pH yang dihasilkan bernilai 10. Setelah purifikasi, rata-rata pH yang dihasilkan bernilai 8 dengan nilai error sebesar 2%. Hasil pengujian sensor TDS sebelum melewati purifikasi, rata-rata TDS yang dihasilkan sebesar 349,5 ppm.
Setelah dilakukan purifikasi, rata-rata TDS yang dihasilkan sebesar 315,5 ppm dengan nilai error sebesar 2,35%. Hasil pengujian sensor DO sebelum melewati purifikasi, nilai DO yang dihasilkan adalah 14,3 mg per liter. Setelah purifikasi, rata-rata nilai DO yang dihasilkan sebesar 8,8 mg per liter dengan nilai error sebesar 2,4%. Hasil pengujian NH3 sebelum melewati purifikasi, rata-rata NH3 yang dihasilkan adalah 1,5 ppm. Setelah dilakukan purifikasi, rata-rata pH yang dihasilkan sebesar 0,1 ppm dengan nilai error sebesar 1,1%. Adanya kebermanfaatan pada wastewater treatment system berbasis artificial intelligence sebagai sistem pengendalian kadar limbah dalam efektivitas penurunan biological oxygen demand adalah yang pertama, rumah tangga mampu mengolah limbahnya sendiri dan hasil purification digunakan untuk aktivitas mandi, mencuci, dan aktivitas lainnya. Yang kedua, PDAM akan melakukan purification dan hasilnya akan didistribusikan ke masyarakat atau infrastruktur lain.